Saya Profesor Dr. Abdul Mujid MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pesan apa bisa disampaikan? Terima kasih. Kegiatan FGD pendampingan Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi inkubator kewirausahaan hasil kerjasama antara UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Kementerian Tenaga Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang ini sudah tahun ketiga. Oh, yang ketiga ya? Terkait dengan penguatan BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas, mulai dari pemetaan, kemudian instrumentasi terkait dengan modul pendampingan, sampai kemudian menghasilkan profil-profil BLK yang kemudian ada BLK mandiri, kemudian penguatan kapasitas para pengelola maupun produktivitasnya gitu ya, sehingga para SDM pengelola BLK ini yang tadinya mungkin sekedar hanya menerima bantuan, kemudian dikuatkan kapasitas manajerialnya, penguatan kapasitas skillnya dan sebagainya, akhirnya menghasilkan menjadi BLK inkubator yang kemudian menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja terlatih. Yang dimaksud BLK mandiri itu dari pihak swasta, Pak? Bukannya disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau betul. Jadi salah satunya adalah karena ini BLK komunitas ya, jadi miliknya misalkan lembaga pesantren itu yang banyak pesantren. Jadi pesantren itu dengan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja membentuk Balai Latihan Kerja Komunitas, bukan BLK yang dimiliki oleh negara, yang biasanya ada BLK milik kabupaten kota itu. Kalau ini enggak, milik swasta, milik lembaga, sebagian besar pesantren, ada organisasi ya, yang kemudian dengan awalnya untuk kepentingan internal, tapi kemudian pesantren ini kan mandiri kan. Dulu itu pesantren memang sejak dulu sudah mandiri, meskipun itu lembaga pendidikan agama, tetapi sebetulnya juga dibekali dengan life skill, keterampilan hidup yang salah satunya misalkan mulai dari menjahit, mulai dari pertukangan, mulai tergantung dari ini SDA dan SDM serta kekuatan yang dimiliki oleh lembaga itu, salah satunya pesantren. Jadi ini milik swasta. Yang didampingi ini ya. Iya, yang didampingi ini. Ya. Makanya disebut dengan BLK mandiri. Jumlah Pak, ini kalau kita lihat tadi ini untuk wilayah Indonesia bagian NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, ada Lampung juga. Ada Aceh, jadi seluruh Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke lah gitu ya. Tapi yang untuk ditangani oleh Winsa sendiri? Ini yang ditangani oleh Winsa sebetulnya tadi itu mulai seluruh. Jadi kalau yang hadir di sini ini dari Jawa Barat sampai Sulawesi Selatan itu ada semua. Yang mungkin nanti ada tersendiri kan ya dari Papua, Maluku, itu tidak di klaster ini. Tapi selama ini teman-teman yang sudah ya itu sampai Maluku, sampai yang sudah sampai ke yang ketiga ini. Betul. Kemudian jumlah keseluruhannya Pak. Ini 50, ini tahap 7 dan 8, 50 BLK dan 75 BLK. Jadi sekitar, jadi yang berapa ya? Ada 125. BLK BLK yang didampingi oleh dan Surabaya dengan pendamping. Bisa dijelaskan Pak tentang BLK tadi, BLK inkubator. Ya, ini bisa dijelaskan. BLK inkubator itu kan yang menghasilkan tenaga atau SDM yang memiliki keterampilan yang khusus, yang nanti akan menciptakan peluang-peluang kerja.
yang akhirnya bisa mengembangkan usaha-usaha mandiri. Jadi BLK Kalibata itu maksudnya bakal yang sudah siap gitu. Iya, siap betul. Siap untuk mencukupi tenaga SDM yang ada. Jadi misalkan salah satu contohnya adalah misalkan petukangan. Mereka dilatih di BLK ini, kemudian pulang, dia akan menjadi usaha mandiri di bidang petukangan. Kalau ada usaha di bidang kuliner gitu ya, dia kemudian bisa mengembangkan usaha mandiri di bidang kuliner dan tergantung dari kapasitas individu yang dan BLK. Jadi BLK ini kan BLK komunitas ya. Jadi tergantung dari aset ya yang dimiliki oleh lembaga itu. Misalkan kalau aset yang dimiliki oleh lembaga, misalkan pesantren itu kuat di bidang kuliner misalkan ya. Nanti SDM yang dihasilkan ahli di bidang kuliner yang kemudian dia pula kan setelah dididik ini kan mereka harus kembangkan usaha mandiri, kewirausahaan dari usaha mandiri menjadi mungkin pengusaha kuliner dan sebagainya. Dan nanti mungkin bisa mendidik juga ke masyarakat sekitar atau ke lingkungan mereka. Santri kan seperti itu, misalkan contohnya pesantren. Ini kan santri-santri selain dibekali ilmu agama tentunya ya, mereka kemudian dibekali life skill atau keterampilan teknis yang dilatih di BLK. Lulus dari pesantren, mereka bisa mengembangkan usaha di rumahnya masing-masing, dan di situ mereka juga akan mengembangkan, merekrut, melatih, gitu. Jadi satu titik BLK ini nanti dampaknya ke ini ya, meluas. Betul. Harapannya Pak dari kegiatan? Harapan kami dengan pelatih pendampingan pendampingan BLK ini lahir atau adanya lembaga-lembaga BLK yang betul-betul kuat secara manajerialnya, kemudian memiliki visi-visi yang kuat untuk penguatan sumber daya manusianya, sehingga menghasilkan SDM yang terampil dan itu mengurangi pengangguran, bahkan memberikan peluang-peluang usaha, peluang kerja ya bagi masyarakat sekitar. Ciptakan entrepreneur Pak ya? Iya, menjadi yang kami hormati Bapak Ketua LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zaidul Umar, para kepala pusat di LP2M, ada Bapak Dr. Haji Sapandi, ada Dr. Kemal Reza, ada Kapus Kewirausahaan sekaligus Ketua Panitia Kategori Imam MTI. Yang terhormat para pendamping FGD, Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi inkubator, kewirausahaan, para peserta FGD, yaitu para pengelola Balai Latihan Kerja Komunitas dari seluruh Indonesia yang saya muliakan semua, hadirat rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sehat walafiat bisa hadir di acara FGD malam hari ini. Semoga kita semuanya tetap semangat menjalankan tugas kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam marilah tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhir nanti kita dapat bersama dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengikuti Pak Rektor izin karena pas kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan bersama Usman mewakilkan kepada saya. Tentu kami pertama berterima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang telah mempercayakan UIN Sunan Ampel Surabaya selama sudah berapa tahun ini Pak Denny? Ini tahun ke
kedua ya, dari pelatihan atau ketiga nih Pak Guru yang sejak waktu COVID dulu ya. Sudah tahun ketiga ini dipercaya oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk penguatan terutama Balai Latihan Kerja menjadi BLK Mandiri dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang menjadi inkubator kewirausahaan. Kemudian melakukan pengujian atau instrumentasi apakah leveling BLK ini level yang masih belum mandiri menjadi mandiri, dan selanjutnya tahap ini adalah BLK Balai Latihan Kerja Komunitas Inkubator Kewirausahaan. Dan yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Wisma Label Surabaya, Bapak Dr. Mas Zaidi, yang kami hormati para tim pendamping BLKA BLKK tahun 2023, yang kami banggakan peserta 31. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan program lanjutan dari tahun kemarin untuk penguatan produk BLKK binaan Kementerian Tenaga Kerja yang nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen haki yang menjadi target pada tahun ini. Saya ingin menyampaikan bahwa dari 50 BLKK yang tahun kemarin ini sudah dilakukan pendampingan sampai ke menjadi inkubator mandiri, dan yang 31 tahun kemarin sudah pernah BLKK ini untuk menjadi nantinya juga inkubator bisnis kewirausahaan. Dan target di tahun 2023 semua Balai Latihan Kerja Komunitas ini akan kita sertifikasi haki. Jadi tahun 2023 ini akan